exercise ringan yang akan dilakukan kalau kita stres. Jadi ini kan sekarang tuh kita tuh kan nggak tahu gimana caranya menangani beban emosi. Selain yang sosialisasi kemarin kan saya udah kasih tahu tentang transcripting. Nah, selain itu kita juga perlu suatu usaha nih. Jadi usahanya itu nggak susah kok, cuman duduk dan juga ada beberapa latihan pernapasan dan juga kayak nanti ada tekniknya itu namanya HSS Have. Jadi saya udah susun tekniknya itu sesuai dengan beberapa referensi yang saya udah cari. Nah, jadi di minggu ini saya akan menjelaskan tentang grounding exercise. Sebelum itu kita harus tahu dulu, ada yang tahu nggak nih tentang grounding exercise? Belum ya? Oke, jadi sebentar ya, mau digeser gimana caranya? Nah, di sini siapa yang dilakuin soalnya? Error ya PPT-nya sebentar. Nih. Nah, jadi grounding exercise ini adalah salah satu teknik khusus yang fokus untuk menurunkan intensitas perasaan atau beberapa kayak trauma dengan pengalihan menggunakan panca indera. Nah, panca indera itu adalah pendengaran, seperti peraba, seperti penciuman, dan juga yang lainnya akan digunakan dalam teknik ini. Nah, kenapa alasannya saya menggunakan teknik ini? Karena ada tujuan dan manfaatnya. Jadi tujuannya di sini untuk menghilangkan pikiran negatif, seperti overthinking, dan mengatasi stres yang mengganggu kesehatan fisik yang berpengaruh pada penyakit kayak sakit kepala, sesak nafas, dan juga yang lainnya. Kayak anxiety itu juga berpengaruh sama exercise ini. Nah, manfaatnya juga itu untuk mengurangi beban emosional yang sedang kita rasakan, yaitu cemas, marah, sedih, atau kadang ada perasaan yang untuk menyiksa kita, untuk menyakiti diri kita sendiri. Nah, dan selanjutnya ada efek yang didapat. Jadi efek yang kita dapatkan dari exercise ini, kita mampu fokus pada satu hal yang kita akan ambil. Misalnya ya, misalnya Ibu akan mengajar hari ini dengan murid baru, ataupun Ibu Oka yang akan berada di panggung nih misalnya. Jadi kita tuh mengambil satu teknik ini, teknik misalnya kita kayak tarik nafas, terus fokus ke depan. Kalau it's okay, itu bakal berjalan lancar. Itu juga termasuk dalam teknik grounding ini. Nah, ini tuh bakal fokus. Jadi kita tuh akan lupa sama hal kayak yang bikin kita nervous, kita kayak kita malu gitu loh. Misalnya kayak Ibu kan mengajar, jadi Ibu harus siapin mental Ibu dulu kan sebelum ngajar, ketemu dengan murid-murid baru pasti awalnya overthinking kayak nanti muridnya nggak mau gini, nggak mau nurut gitu. Terus dengan cara teknik grounding ini, percaya deh, Ibu bakal lebih percaya diri lagi, karena abis kita grounding itu pasti ada pikiran positif tuh mulai muncul gitu. Oh iya, nanti murid itu pasti lebih mau nurut, mau ngerjain exercise dan lebih aktif di kelas. Terus kayak Bu Oka misalnya yang mau jualan atau apa, kan sebelumnya ada pikiran negatif kayak pasti ada yang beli nih dagangan saya. Tapi Ibu karena menggunakan teknik grounding ini pasti bakal lebih positif kayak wah pasti udah gini penghasilan saya lebih banyak hari ini gitu. Jadi teknik grounding ini saya sarankan digunakan sama Ibu. Nah, habis ini apa aja sih teknik-tekniknya ini? Nah, ada 4 teknik yang saya siapkan. Yang satunya sebenarnya ada, cuman itu kayak kurang efektif. Jadi ini adalah tekniknya disingkat jadi HSS dan juga F. Nah, yang pertama itu stay here, artinya kita setting pada pendengaran kita. Yang pertama itu kita tuh coba deh pasang telinga kita, terus kita dengerin sekitar kita itu gimana. Apa kayak ada suara-suara yang pernah ibu belum pernah dengar, kayak gimana ya, kita tuh nggak fokus sama satu suara aja. Jadi kayak kita fokus, kita hening nih ya, dalam keheningan tuh ada apa, kayak suara apa gitu. Nah, yang kedua itu adalah smell, artinya kita kayak memanfaatkan indera penciuman kita. Nah, indera penciuman kita ini kan juga penting. Jadi kita
coba deh bayangin satu bau yang ibu belum pernah bauin sebelumnya. Apa coba? Ibu pernah misalnya nih kayak meja ya, atau enggak satu kayak hujan gitu. Pernah nggak sih ibu bauin bau hujan tuh kayak gimana? Pasti ibu belum nggak bisa jelasin gimana baunya itu. Jadi kita kayak tarik nafas, habis itu bayangin, misalnya kalau lagi hujan, gimana sih aroma hujannya itu. Itu yang teknik kedua. Yang teknik ketiga adalah teknik melihat. Gitu. Teknik melihat ini dia gampang aja. Kayak misalnya sekarang ini ibu lagi di ruang kelas atau enggak ibu lagi di rumah. Gitu. Ibu-ibu kan biasanya kan kadang belum belum terlalu paham ya, kayak maksudnya belum terlalu memperhatikan apa sih isi dari ruang kelas. Memang kan secara normal kita lihat, oh ada meja, oh ada penghapus, ada papan tulis, tapi belum sadari kok di kelas itu misalnya kita memperhatikan tekstur temboknya seperti apa, bagaimana sih gininya kayak meja-mejanya tuh bentuknya itu kayak apa ya, ada yang aneh nggak gitu, pasti belum pernah memperhatikan sampai ke sana. Jadi itu adalah teknik ketiga, yaitu adalah melihat. Yang keempat itu berhubungan dengan peraba kita, yaitu tangan boleh, kaki boleh. Nah, jadi di teknik ini kita merasakan suatu sensasi yang ditimbulkan dari kulit atau dari benda-benda yang ada di sekitar, misalnya kayak sisir gitu. Kan kita biasanya pakai sisir cuman habis sisiran taruh gitu, habis sisiran taruh, tapi kita jarang banget kan ngerasain kayak ini sisir ini kayak gimana gitu, kayak oh ada rasa gurat-guratan, ada apa gitu. Itu tekniknya yang keempat. Nah, teknik ini tuh kalau dari saya, yang saya sarankan untuk digunakan, jadi tekniknya ini dari smell ini, karena kan smell itu juga kayak menenangkan pikiran kita. Jadi kayak dari penciuman kita terus beralih ke pikiran, lalu baru ke melihat. Jadi dari tingkat smell, see dan feel, itu yang feel adalah yang paling tingkat akhir yang paling mampu menenangkan kita. Jadi kayak udah ke feel nih. Jadi dari nyiumin bau hujan, misalnya lagi hujan nih, habis itu kita lihat, oh titik-titik hujannya itu kayak gini. Yang terakhir kita keluar untuk ngerasain hujan itu, oh gini rasanya hujan, air hujan tuh benar-benar dingin. Atau kita ngerasain misalnya meja, oh teksturnya kayak gini. Pasti kita setelah itu baru kita bisa untuk merasakan sensasi kalau kita itu udah mampu untuk konsentrasi pada satu hal. Nah, di sini ada juga nih cara lain yang mengimplementasikan dari teknik ini. Nah, implementasinya itu adalah misalnya kalau kita lagi pengen mendengarkan sesuatu atau kita ingin pakai teknik hear nih untuk mendengarkan, jadi kita tuh harus kayak mendengarkan musik yang kita suka. Jadi kayak dari mendengarkan musik itu pun kita kayak dengar, oh dari musik ini kita kayak dengar ada beat lain selain dari suara sang penyanyi gitu. Terus yang lainnya ada visualisasi nih, jadi dari penglihatan. Misalnya kita melihat kayak membayangkan dalam pikiran kita tuh itu tuh kita mau liburan kemana, kayak misalnya kita lagi ada misalnya kan anak-anak zaman atau ibu-ibu itu kan pengennya liburan gitu kan, apalagi pandemi kayak gini kan pasti feelnya pengen liburan kemana ya, tapi kan takutnya takutnya kena corona pulang dari liburan. Nah pasti itu pakai aja teknik gini, visualisasi itu. Jadi visualisasi kita ngebayangin kita nih lagi di Bedugul gitu, misalnya saya Bedugul, suasananya dingin, itu udah pokoknya seperti itulah teknik visualisasinya. Nah, itu adalah merupakan teknik yang saya sarankan dari teknik grounding ini. Dan sebentar lagi kita akan melihat bagaimana sih caranya untuk
melakukan teknik grounding. Jadi mohon partisipasi Ibu untuk menonton video ini, dan juga teknik ini dilakukan ya selama berapa kali dalam seminggu, karena kalau misalnya teknik ini adalah tekniknya tuh nggak sekali langsung jalan gitu loh. Jadi masih ada yang nyangkut gitu istilahnya. Jadi kayak nggak sekali langsung sembuh gitu. Tapi kalau dilakukan berkali-kali, ini bakal mendapatkan efek yang lebih baik. Kayak kita makin fokus, dan juga kayak pikirannya tuh lebih tenang dari sebelumnya. Jadi terhindar dari pikiran kayak overthinking dan yang lain-lainnya tuh. Sebentar ya, jadi ini ada videonya. Wih. Nah, jadi ini adalah video bagaimana caranya kita untuk melakukan teknik grounding, baik itu di rumah atau di tempat lain. Ini dia ya. Ini dia. Nggak ada suaranya ya? Sebentar ya. Kayaknya ini sebentar ya. Udah. Udah ya? Anda akan diajak untuk memperhatikan Oh, tadi saya mute. di sekeliling Anda. Coba saya ulang ya. Selama ini selalu diabaikan. 4, 3, 2. Halo, kita berjumpa di video kesehatan mental series yang membahas metode-metode praktis untuk bisa dilakukan sendiri di rumah, kapan saja dan di mana saja. Video series ini terdiri dari 6 episode. Video kali ini adalah episode keempat yang akan membahas teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1. Jika Anda pernah mengalami pengalaman traumatik, wajar saja jika Anda mengalami kilas balik dari pengalaman tersebut. Kemudian Anda merasa gelisah dan seringkali ditambah perasaan-perasaan tidak nyaman lagi. Nah, teknik ini membantu mengendalikan gejala tersebut dengan mengalihkan perhatian dari pikiran, ingatan, dan kekhawatiran, serta memfokuskan pada keadaan saat ini dan sekarang. Dengan teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1 ini, Anda akan diajak untuk memperhatikan detail di sekeliling Anda yang mungkin selama ini selalu diabaikan oleh pikiran, seperti tekstur benda biasa, atau suara hembusan AC, dan sebagainya. Perhatikan baik-baik ya. Kalau bingung, jangan ragu untuk mengulang video. Mari kita mulai. Yang pertama, perhatikan 5 hal di sekeliling Anda yang selama ini tidak pernah dilihat secara cermat. Misalkan, pantulan cahaya di jendela, pola hiasan di lantai, bayangan dari kamar sebelah, dan sebagainya. Yang kedua, perhatikan sensasi tekstur yang selama ini tidak pernah dirasakan secara cermat. Misalkan, sensasi tekstur kursi favorit, atau kertas novel yang Anda baca, dan sebagainya. Yang ketiga, perhatikan juga suara yang selama ini tidak pernah didengarkan secara cermat. Misalkan, suara detak jam dinding, suara hembusan AC, suara bising lalu lintas di kejauhan, dan sebagainya.
Yang keempat, perhatikan dua bau yang selama ini tidak pernah dibaui secara cermat. Misalkan, bau hujan yang turun, bau rumput yang baru dipotong, dan sebagainya. Yang terakhir, perhatikan satu rasa makanan yang selama ini tidak pernah dirasakan secara cermat. Misalkan, rasa Ini kalau snack anak-anak yang kita, kelima ya, ini rasa yang bumbu, kelima itu dan kan sebagainya. itu kurang apa ya, kurang Masukkan efektif satu karena saja mulut kan ini dan siapa fokuskan tahu tekniknya ke digunakan rasa. dalam kondisi yang kayak kita tuh lagi anxiety Dengan berat teknik dalam grounding misalnya 5, dalam 4, melakukan 3, kegiatan, 2, 1. jadi itu yang Diharapkan kelima itu jadi perhatian nggak akan terfokuskan bisa dipakai dengan kecuali lingkungan sekitar. memang kita nyiapin kayak Video misalnya ini nyiapin dipersembahkan oleh kayak permen karet dan yang lain, itu baru bisa digunakan tekniknya. Nah itu adalah teknik yang tadi mengenai teknik grounding. Bentar ya. Nah, jadi dari presentasi itu kita menyimpulkan bahwa kalau setiap detail dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita raba, itu juga mampu untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi kita dari beban emosi yang berlebihan serta anxiety. Nah, akhir dari kegiatan ini saya akan beritahu lagi, mengingatkan lagi, karena nanti saya akan menyiapkan beberapa survei. Jadi surveinya itu, survei yang pertama itu mengenai apakah ibu sudah melakukan itu dengan baik, apakah sudah merasa lebih baik dari sebelumnya, dan bagaimana selama kegiatan ini, apakah feedback-nya yang diberikan untuk saya dan juga kegiatan ini apakah bagus atau tidak. Nanti saya akan berikan dalam satu form yang tinggal dicentang-centang aja. Jadi sebelum itu untuk Ibu Oka, hidupkan kameranya, saya akan mengambil screenshot untuk kegiatan terakhir kita. Bentar ya, mau giniin presentasinya dulu biar kelihatan. Oke, kita akan mulai screenshot ya. 1, 2, 3. Lagi sekali ya. 1, 2, 3. Terima kasih, Bu. Jadi ini untuk konten TikTok-nya saya akan berikan sekarang di link komen ya. Bentar, stop share. Nah, ini untuk link konten yang kemarin, karena kemarin saya belum bisa memberikan konten yang minggu lalu, jadi ini adalah kontennya. Kontennya itu video TikTok yang mengajak kita untuk produktif di rumah selama pandemi. Dan selanjutnya saya juga akan memberikan konten itu seputar tentang rebahan sih, tentang anak muda kan biasanya suka rebahan nih selama belajar online juga sambil rebahan, ngapa-ngapain rebahan selama pandemi, nggak ada kegiatan. Jadi saya juga akan membuatkan konten itu juga sebentar lagi. Jadi ya stay tune. Terima kasih ya ibu-ibu sudah menemani saya untuk membuat konten selama hampir 1 bulan lah gitu. Ya, kalau misalnya saya ada salah perkataan dan juga yang lain, saya minta maaf. Dan semoga ibu-ibu di sini terhindar dari stres dan anxiety selama pandemi, tetap sehat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih ya, Ibu. Ya, Bu, saya mau end dulu ya. Dadah.